Bagai petir di siang bolong, Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono mengeluarkan pernyataan yang mengagetkan publik. Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional BIN itu, yang juga Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN, sebagaimana dikutip berbagai media, mengatakan Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia, melainkan urusan mereka, bangsa Arab dan Yahudi. Pernyataan yang bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 itu justru dia sampaikan di tengah kondisi bangsa Palestina yang berdarah-darah, yang sedang dihujani bom oleh penjajah Israel dengan kejam. Pemboman yang dilakukan oleh Israel mengakibatkan ratusan orang Palestina meregang nyawa. Banyak di antara mereka yang mati mengenaskan adalah para wanita dan anak-anak. Demonstrasi menentang kebiadaban penjajah Israel terhadap bangsa Palestina pun merebak di berbagai negara, dari Eropa, Amerika Serikat, hingga Australia dan Selandia Baru. Demonstrasi menentang kekejaman Israel terjadi pula di beberapa kota di Indonesia. Tokoh-tokoh terkemuka Indonesia yang berada di MPR, di DPR, para ulama, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, kalangan intelektual, bahkan anak-anak muda milenial pun ramai-ramai mengecam ucapan Hendro Priyono yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, juga bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bahkan bertentangan pula dengan apa yang selama puluhan tahun dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dengan Tentara Penjaga Perdamaian PBB di berbagai negara. Adalah memalukan jika seorang Jenderal Purnawirawan TNI yang sekaligus seorang profesor, pendapat dan sikapnya bertentangan dengan apa yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Demikianlah pembukaan UUD 1945 yang jelas-jelas menentang penjajahan, kejahatan kemanusiaan, dan kebiadaban penjajah seperti dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Kiai Haji M. Holil Nafis dalam menanggapi ucapan Hendro Priyono itu menyatakan, kalau Palestina bukan urusan kita, lalu yang mana urusan kita? Mari kita urus juga soal korupsi bansos yang triliunan rupiah itu, katanya sebagaimana dikutip oleh Sindu News. Sementara Kiai Haji Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Pusat, mengingatkan bahwa pendapat Hendro Priyono itu tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan tidak sesuai dengan UUD 1945. Chris Wamea, tokoh masyarakat Papua, juga ikut merespon pernyataan Hendro Priyono dalam hal Palestina. Menurut Chris Wamea, Hendro Priyono itu tidak memiliki rasa kemanusiaan. Kata Chris sebagaimana dikutip oleh koran Pikiran Rakyat. Aneh bin ajaib, walaupun pendapat Hendro Priyono itu jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, namun dia mengaku bahwa dirinya cinta NKRI dan membela Pancasila. Ya, ini memang aneh dan mengherankan. Dalam merespon pernyataan Hendro Priyono yang menyebut bahwa Palestina dan Israel bukan urusan kita, Ketua Umum DPP KMPI Haris Pertama menyatakan, Pak Tua tidak paham sejarah, kata tokoh organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia itu.
Sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Bung Karno dan pejuang lainnya, Palestina dan Indonesia selalu saling mendukung untuk meraih kemerdekaan guna mengusir penjajah. Ini adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Saat konferensi Asia Afrika tanggal 18 April 1955 di Bandung pun, Presiden Soekarno dengan tegas menolak keikutsertaan Israel, namun mempersilahkan Yasser Arafat, pejuang kemerdekaan Palestina, untuk hadir dalam konferensi yang bersejarah itu. Hanya lantaran berjuang ingin merdeka, memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Yasser Arafat oleh pihak Barat disebut teroris, sebagaimana Soekarno yang berjuang menentang penjajah disebut ekstremis dan teroris oleh penjajah Belanda. Dan saat ini orang Palestina yang berjuang ingin merebut kemerdekaan pun oleh pihak Israel dan Barat disebut juga sebagai teroris. Tentu saja fakta sebenarnya yang benar-benar teroris itu adalah Israel yang meneror, mencuri tanah, menyiksa dan membunuhi orang-orang Palestina. Karena itu bisa dipahami apabila Presiden Indonesia pertama, Bung Karno, dengan tegas mengatakan selama Palestina belum merdeka, Indonesia akan terus menentang penjajah Israel. Sikap Ketua MPR Bambang Susatyo juga senada dengan sikap Bung Karno. Kepada Jawa Post News Network, Bambang Susatyo menegaskan, selama Palestina belum merdeka, selama itulah bangsa Indonesia menentang penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Sebagai kepala negara yang berpedoman pada UUD 45 dan berdasar Pancasila, Presiden Soeharto pun dengan berani mengunjungi Bosnia yang pada saat itu sedang dilanda konflik berdarah. Kunjungan Presiden Soeharto pada saat itu adalah untuk turut mendukung terciptanya perdamaian dunia yang memang diamanatkan oleh UUD 45. Sementara itu, dalam menanggapi pernyataan Hendro Priyono yang menyebut Palestina bukan urusan kita, sosiolog dari Universitas Indonesia Tamrin Tamagola menegaskan, kami tidak memaksa yang bukan manusia menjadikan Palestina menjadi urusannya. Sedangkan sosiolog lainnya yang juga wartawan senior Forum News Network, yaitu Bang Arif, dalam channel YouTube-nya mengatakan, seorang purnawirawan jenderal dan tokoh intelijen yang sangat senior, AM Hendro Priyono, mengatakan bahwa krisis antara Palestina dengan Israel sama sekali bukan urusan kita sebagai bangsa Indonesia. Pernyataan yang absurd dan mengingkari salah satu tujuan kita bernegara, yaitu menyelenggarakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain dikecam oleh berbagai kalangan sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, Hendro Priyono pun dijadikan bulan-bulanan kecaman di media sosial. Hal ini bisa dipahami karena hanya manusia yang punya rasa kemanusiaanlah yang peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh sesama manusia lainnya, apapun agama dan bangsanya. Syukurlah di dunia ini masih banyak orang yang berpikiran waras dan memiliki hati nurani yang jernih, sehingga mereka pun memprotes kekejaman Israel, dan protes itu pun datang dari berbagai penjuru dunia. Adalah menarik, orang awam pun tidak sedikit yang merespon pernyataan Hendro Priyono yang menghebohkan itu. Dengan santai, seorang wanita yang menggunakan bahasa Indonesia berlogat Sunda melalui akun Instagram @elpatasar mengungkapkan responnya tanpa mampu menyembunyikan kegemasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hendro Priyono? Membaca pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Palestina dan Israel bukan urusan kita. Bukan urusan Anda kali.
tapi urusan kami. Jadi jangan bawa-bawa kita Pak di sini Pak. Untuk simpati dengan perjuangan Palestina, nggak mesti Islam Pak. Yang penting punya hati, pasti akan tersentuh hatinya. Hati mana yang tega melihat anak-anak teraniaya, yang terkapar menjadi mayat, yang tadinya mereka bermain lalu dibombardir, kemudian orang-orang lagi sholat ditembak-tembakin. Hati mana yang bisa diam Bapak? Kalau masih punya hati mah gak perlu jadi seorang muslim untuk mengutuk apa yang telah dilakukan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Jangan bawa-bawa kita Pak. Bapak aja kali. Kalau kami mah akan terus berjuang untuk Palestina, karena kami masih punya hati. Penjajahan di muka bumi ini harus segera dihapuskan. Itu Pak di dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan Presiden kita Pak Soekarno tahun 1962 sudah menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Jangan bawa-bawa kita deh Pak. Bapak aja ya Pak ya. Oke Pak, semoga Bapak sehat terus ya, agar bisa berpikiran sehat. Terima kasih. Apa yang terjadi di Palestina bukanlah perang agama. Walaupun kita tahu bahwa yang menjadi korban penjajah Israel adalah semua warga Palestina, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen. Bagaimanapun yang terjadi di Palestina adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang diderita oleh bangsa yang terjajah, korban kekejaman kolonialisme yang memilukan.